你行俾我哋，因為我哋攬住一齊死。死好唔好啊？啊！你行啦！ Okay, boys, here we go. Halo semuanya, kembali lagi dengan Mimin di Celengan Film. Terima kasih buat support kalian semua yang udah setia nonton di channel ini. Kali ini Mimin akan bercerita tentang satu buah film berjudul Zero to Hero. Zero to Hero merupakan film biografi yang diangkat dari kisah nyata, mengisahkan tentang seorang anak yang cacat fisik, namun ibunya terus memberinya mindset dan mental yang kuat sehingga saat dewasa justru menjadi pelari tercepat. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang ibu yang sedang menggendong bayi lelakinya yang bernama So Wai Wai. Ibunya terlihat begitu terburu-buru menuju ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dokter memberikan kabar mengejutkan jika Wai didiagnosa menderita penyakit anemia hemolitik, yaitu sebuah penyakit yang membuatnya mengalami kelumpuhan otak secara permanen. Tentu saja kabar ini membuat ibunya sangat sedih. 佢而家係黃疸上咗腦，腦部控制肌肉嘅功能，簡單嚟講，即係腦痙攣。 Di tengah keputusasaannya itu, sang dokter memberikan sebuah harapan melalui tindakan transfusi darah dengan tujuan untuk menambah jumlah sel darah di tubuh Wai. Hal ini pun langsung disetujui oleh Ibu So. Hingga akhirnya Wai pun menjalani operasi. Kemudian adegan berganti pada tahun 1985. Ibu So dan Wai kecil terlihat pergi berkonsultasi ke dokter tentang perkembangan fisik Wai. Sayangnya, otot dan kemampuan kendali motorik Wai tidak sebaik orang normal. Mendengar itu, Ibu So sangat sedih, bahkan sang dokter mendiagnosa pendengaran Wai kurang dari 20%. Karena hal inilah, Wai harus menggunakan alat bantu dengar. Karena Ibu So tidak memiliki cukup uang, ia rela menjual jam tangannya demi membeli alat bantu dengar untuk Wai. Mereka tinggal di sebuah rumah susun di Hong Kong. Suatu hari, saat Ibu So sedang menjemur pakaian, dia melihat Wai sedang memperhatikan anak-anak sebayanya sedang bermain. Tanpa disadari, Wai menggerakkan kedua jarinya seolah-olah dia sedang berlari. Ibu So yang melihat ini menjadi semakin sedih mengingat kondisi Wai yang saat ini tidak bisa berjalan. Keesokan harinya, terlihat Ibu So sedang bekerja di sebuah pabrik kain. Wai pun ikut bersamanya. Pada saat itu, ketika Ibu So sedang sibuk bekerja, tiba-tiba saja alat bantu dengar Wai hilang. Tentu saja Ibu So langsung mencarinya. Situasi semakin rumit ketika Wai juga lenyap dari pandangannya. Lalu Ibu So berteriak-teriak memanggil nama Wai. Ia mencari di setiap pojokan pabrik. Ternyata, Wai ditemukan tertimbun di bawah tumpukan kain. Melihat itu, Ibu So menjadi sangat marah, bahkan dia sengaja meletakkan Wai di atas mesin kain yang sedang bergerak. 你唔識行啊！你行俾我哋，因為我哋攬住一齊死。 Lalu dia memaksa Wai untuk berjalan. Namun Ibu So yang memiliki hati kecil merasa tak tega dan akhirnya memutuskan untuk mematikan mesin itu. Namun siapa sangka keajaiban mulai terjadi. Wai bisa berdiri dan mulai berjalan perlahan. Melihat itu, Ibu So tak kuasa menahan air mata bahagianya. Suatu malam, ibu dan ayah So sedang berdiskusi mengenai penyakit Wai yang ternyata bukan penyakit genetik. Mereka berpikir jika mereka memiliki anak lagi, anak itu kemungkinan akan normal. Akhirnya mereka memutuskan untuk memiliki anak lagi, supaya nanti jika Wai sudah dewasa, dia ada yang menjaganya. Singkat cerita, pada tahun 1993, terlihat Ibu So sedang bersama seorang anak laki-laki. Ternyata itu adalah Tin, adik dari Wai. Sementara Wai kini sudah tumbuh menjadi remaja dan bersekolah. Saat berjalan di lorong sekolah, tak sengaja Ibu So melihat poster lomba olahraga khusus untuk atlet difabel. Sementara itu, kebiasaan sehari-hari Wai di rusun yaitu memberikan kertas keberuntungan kepada para tetangganya. Dan sebagai balasannya, Wai bisa mendapatkan uang. Sang adik yang melihat dari atas pun diberitahu jika dia bisa mendapatkan uang. Tak lama, muncul segerombolan anak-anak yang mengganggu Wai dan akan mengambil uangnya. Melihat kejadian itu, Ibu So langsung keluar dari rumah dan meminta Wai untuk lari. Mendengar itu, Wai pun mulai berlari secepat mungkin. Ia melewati tangga bahkan lorong-lorong. Melihat anaknya berlari dengan cepat, Ibu So malah terkejut dan hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, Ibu So dan Wai datang ke klub atlet untuk mendaftar. Namun sayangnya, Wai belum cukup umur.
karena minimal umur 14 tahun sebagai syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat beberapa orang sedang berlatih berlari. Tanpa berpikir panjang, Wei yang tertarik langsung mendekati lapangan. Ketika Ibu So sedang sibuk memperhatikan orang-orang yang berlari, dia baru menyadari jika Wei sudah tidak ada di sampingnya. Ternyata Wei telah bergabung dengan latihan lomba lari itu. Melihat hal ini, pelatih lari yang ada di sana merasa takjub melihat kemampuan Wei. Saat Wei berlari, seorang pelatih bernama Fong menghampiri Ibu So dan meminta Wei untuk datang latihan pada hari Senin pukul 7 malam. Mendengar hal ini, Ibu So merasa kaget dan tidak percaya. Ketika di rumah, sambil memotong kuku Wei, Ibu So memberikan nasihat. Namun Wei hanya menjawab dengan santai, "Ini hanyalah berlari." Keesokan harinya, pelatih Fong meminta Wei untuk berlari sebanyak 7 putaran. Fong memberi peringatan kepada Ibu So untuk tidak mengunjungi lapangan lari lagi jika dia ingin Wei berhasil. Saat beristirahat, Wei bertemu dengan anak pelatih Fong yang bernama Gil. Ia memberitahu bahwa pria yang sedang berlari dengan kantong plastik adalah Tung. Ia adalah seorang atlet lari yang sudah lama bergelut dengan dunia lari. Malam berikutnya, Wei diminta berlari sebanyak 20 putaran tanpa henti. Wei pun menerima tantangan itu, namun dia malah berlari pelan. Setelah latihan selesai, pelatih Fong meminta Wei untuk menyelesaikan putarannya. Pelatih Fong menjelaskan alasan dia meminta Wei bergabung dengan tim karena pelatih Fong melihat cara berlarinya Wei sangatlah stabil. Namun kini dia tidak melihat itu lagi. Padahal pelatih Fong berharap jika Wei akan berhasil. Saat perjalanan pulang, pelatih Fong bercerita mengenai kisahnya dulu ketika timnya gagal meraih medali emas dalam pertandingan estafet Paralimpiade terakhir. Dan karena kekalahan timnya ini membuat hati pelatih Fong terpukul. Ditambah lagi, cedera punggung yang dialaminya membuat pelatih Fong memutuskan untuk berhenti berlari. Keesokan harinya ketika Wei sedang latihan naik tangga, tiba-tiba saja dia mulai kehilangan keseimbangannya. Di sisi lain, pelatih Fong memberitahu Wei jika catatan waktunya dalam lari 100 meter masih lebih dari 15 detik. Jadi dia memutuskan pada pertandingan estafet berikutnya, Wei akan berada di posisi terakhir. Tentu saja, keputusan ini membuat Tung marah karena Wei merebut posisinya. Ia mengancam untuk berhenti dari tim kecuali jika Wei bisa memperbaiki catatan waktunya menjadi di bawah 15 detik. Mendengar itu, Wei berlatih dengan penuh semangat. Namun sayangnya dia tetap tidak bisa berlari di bawah 15 detik. Keadaan ini tentu membuat Wei merasa sangat sedih hingga dia menangis. Ketika di rumah, Ibu So yang mengetahui Wei sedang sedih langsung memberikan dukungan. Ia menyarankan Wei untuk lebih fokus saat lari dengan kencang, bukannya menangis. Nasihat sederhana itu tampaknya memberi ketenangan bagi Wei. Hari berikutnya, Wei dan Ibu So menghabiskan waktu berlari bersama. Melihat semangat Wei yang membara, Ibu So merasa gembira dan memutuskan untuk memberikannya hadiah. Ia memberi Wei sebuah burger. Namun ia membagi burger itu dengan adiknya, lalu Ibu So memberikan bagian daging untuk Wei dan bagian roti untuk Tin. Melihat ini, Tin hanya bisa terdiam penuh kecewa. Di arena latihan, terlihat Wei sedang berjuang keras untuk mencapai targetnya. Di kejauhan, Tung sengaja melihat proses latihan Wei. Namun tiba-tiba saja, Ibu So mendekati Tung dan bercerita jika Tung adalah sosok yang menjadi inspirasi anaknya. 哥哥仔啊，你知唔知咧？一邊喊，我好想好似佢跑得咁快啊！ Bahkan, hingga saat ini, Wei mampu bertahan lari karena ingin membuktikan kepada Tung. Mendengar ini, Tung hanya bisa terdiam dan kemudian pergi. Ternyata Tung pergi menghampiri Wei dan memintanya untuk berlari. Tanpa ragu, Wei langsung memacu dirinya dan berlari secepat mungkin. Melihat itu, pelatih Fong langsung mengambil stopwatch-nya. Sementara Tung terus berteriak memberi semangat kepada Wei agar terus berlari. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu terjadi. Kini Wei berhasil mencapai targetnya lari di bawah 15 detik. Singkat cerita, tahun 1996, kini tiba saatnya pertandingan lari dimulai. Terlihat mereka sedang berangkat menuju bandara. Selama perjalanan di bus, mereka membicarakan tentang para atlet Olimpiade lari yang hanya mendapatkan bayaran yang sedikit daripada atlet lainnya. Setibanya di Wisma Olimpiade Atlanta,
terjadi keraguan dalam hati Wei. Wei pun menelpon ibunya dan menyampaikan pesan bahwa dia takut jika berlari sendiri. Dia merasa tidak siap untuk lari tanpa kehadiran ibunya di sampingnya. Namun, ibunya tetap memberikan semangat. Ia meyakinkan Wei, meskipun ibunya tidak ada di sana secara fisik, tetapi dia akan selalu mengawasi dan mendukung Wei. Mendengar nasihat dari sang ibu, Wei pun tak kuasa menahan air matanya. Dan Paralimpiade pun dimulai. Wei dan kawan-kawannya tengah bersiap untuk berlari. Tentu saja ini menjadi momen yang sangat menegangkan. Dan akhirnya Wei berhasil memenangkan pertandingan. Lalu mereka pulang membawa medali emas hingga semua orang pun bersorak bahagia. It's just at the line. It's Hong Kong. The time 50:46. Begitu sampai di Hong Kong, Wei langsung berlari memeluk ibunya. Tak lama mereka didatangi oleh para reporter yang ingin mewawancarai mereka. Saat ditanya harapan Ibu So untuk kedepannya, Ibu So berkata bahwa pemerintah harus lebih mempedulikan kesejahteraan para atlet lari yang membawa nama harum bangsa mereka. Dan harus lebih adil untuk upah para atlet. Ketika di rumah, saat Ibu So sedang memotong kuku Wei, tiba-tiba saja Wei langsung mengalungkan medali emas yang ia peroleh kepada Ibu So. Karena Wei ingat jika kakeknya pernah bercerita bahwa ibunya tidak pernah memiliki emas. Maka dari itu Wei berjanji akan memberikan ibunya emas sebanyak-banyaknya. Mendengar perkataan Wei yang tulus, Ibu So menjadi terharu dan tak kuasa menahan air matanya. Seiring berjalannya waktu, Wei yang tumbuh menjadi pria dewasa terus mengikuti Paralimpiade lari. Dia selalu memperoleh medali emas dan prestasinya tak pernah surut. Pada Paralimpiade 2004, Wei mampu merebut kembali gelar juara yang sebelumnya pernah dia raih. Atas pencapaiannya itu, pemerintah Hong Kong memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasinya. Ditambah lagi, pada saat itu Ibu So mendapatkan tawaran iklan untuk Wei. Namun karena sibuk, akhirnya Ibu So bergegas pergi tanpa memberikan tanggapan. Kemudian saat sedang makan-makan di rusun, Ibu So melihat Wei dan Gil sedang berbicara berdua. Ibu So hanya bisa tersenyum bahagia melihat kemesraan mereka. Keesokan harinya saat di rel kereta api, Ibu So menanyakan apakah Wei menyukai Gil, namun Wei mengelak dan melepaskan alat bantu dengarnya. Saat kereta api hampir mendekat, Wei sempat memasangkan alat bantu dengarnya, tetapi dia tidak jadi menggunakannya. Akhirnya Wei bersiap untuk berlari menyusul kereta api yang semakin dekat. Dan benar saja, Wei berhasil mendahului kereta dengan jarak 100 meter. Melihat itu, Ibu So hanya bisa terdiam dan kemudian memeluk erat Wei dengan penuh rasa bangga. Pada tahun 2006, sebuah kabar buruk datang. Ibu So terlihat tergesa-gesa menuju ke rumah sakit. Kabarnya, ayah mereka mengalami kecelakaan yang memerlukan biaya besar untuk perawatannya. Wei yang memiliki inisiatif tinggi menawarkan diri untuk bekerja menjadi kurir. Namun tawaran itu ditolak oleh sang ibu. Ia bahkan meminta Tin untuk berhenti bermain basket dan menjaga ayahnya di rumah sakit. Hal ini tentu saja membuat Tin merasa kesal. Sementara itu, Ibu So memutuskan untuk menghubungi pihak yang menawarkan pekerjaan iklan untuk Wei. Sayangnya, mereka meminta Ibu So untuk menunggu. Dalam keadaan itu, Ibu So bekerja menjadi tukang kebersihan kamar mandi. Suatu hari, saat Ibu So sedang makan siang, Ibu So ditelepon oleh guru sekolah Tin. Kabarnya, Tin menjual semua medali emas milik Wei kepada teman-temannya untuk meringankan beban ibunya. Namun saat di rumah, Ibu So sangat marah kepada Tin dan mengatakan jika itu adalah hasil usaha keras Wei untuk meraih medali-medali itu. Tin yang sudah muak akhirnya melawan ibunya. Dia mengatakan jika selama ini ibunya tak pernah memperhatikannya dan selalu memperhatikan Wei saja. Tak sampai di situ saja, Tin juga bertanya, apakah ibu tahu makanan favoritku? Bahkan ketika makan pun, dari dulu Wei selalu mendapatkan makanan daging, sementara dirinya hanya mendapatkan roti saja. Dan sebelum pergi, dia mengungkapkan jika olahraga favoritnya bukanlah basket, melainkan sepak bola. Perdebatan itu hanya membuat Ibu So terdiam dan kemudian memeluk Wei. Setelah itu Wei berjanji akan mencari uang.
Sayangnya Ibu So tetap menolak. Di sini Wei terus meyakinkan ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, Wei pun bekerja sebagai kurir yang mengantarkan barang-barang ke rumah-rumah. Saat jam istirahat, Wei bertemu dengan pelatih Fong yang mengatakan bahwa Wei akan menjadi pembawa obor di sebuah pembukaan olimpiade. Namun Wei menolak tawaran itu karena menganggap gaji yang ditawarkan pemerintah lebih kecil daripada gajinya yang diterima sebagai kurir. Namun di dalam hati, Wei sangat ingin membawa obor dalam olimpiade. Pada tahun 2008, saat Olimpiade Beijing akan diselenggarakan, Ibu So kemudian menelpon Paul Chi dan menanyakan apakah ada iklan lagi untuk Wei. Paul Chi mengatakan bahwa iklan akan ada jika Wei mengikuti Olimpiade di Beijing. Dengan itu, Wei rela kembali berlatih bersama pelatih Fong dan melakukan syuting iklan demi mendapatkan uang yang diperlukan untuk membantu keluarganya. Ketika menemani latihan anaknya, Ibu So kedatangan Paul Chi yang menawarkan iklan besar. Awalnya, Ibu So menolak dengan alasan performa Wei yang saat ini sudah menurun. Namun setelah melihat bayaran yang akan diterima, Ibu So menerima tawaran itu. 最賺錢呢個時候㗎啦，偉仔。偉仔有冇諗過退咗役之後做咩？幫佢穩定多啲錢，一剎那嘅光輝。 Namun saat proses syuting dimulai, Wei diminta untuk berbicara pelan. Hal ini membuatnya kesal dan memilih untuk pergi. Ibu So mengejar Wei dan meyakinkan anaknya untuk patuh kepada sutradara. Ia meminta Wei untuk berbicara dengan gagap dalam iklan itu. Mendengar ini membuat Wei merasa sedih karena ia harus berpura-pura. Namun akhirnya dia mau menuruti permintaan ibunya. Dalam perjalanan pulang, Ibu So berencana akan mengambil cuti karena besok akan ada agenda wawancara kepada Wei. Tentu saja ini membuat Wei sangat marah karena gara-gara syuting itu membuatnya susah untuk latihan. Ibu So mengusulkan Wei untuk mengurangi sedikit performa larinya. Namun Wei malah bertanya-tanya kenapa ibunya sekarang jadi berbeda dibandingkan waktu dia kecil. Saat dia kecil, ibunya melarang untuk berlari kecil-kecilan. Namun sekarang malah melarang anaknya untuk berlari. Dengan penuh kecewa, Wei langsung meninggalkan ibunya. Keesokan harinya, di tengah proses syuting, tiba-tiba saja Wei menghilang. Ternyata Wei sedang berlatih dengan Gil. Tak lama Ibu So datang langsung marah-marah kepada Wei. Melihat ada Gil, Ibu So langsung mengatakan jika Wei menyukai Gil. Namun Gil hanya diam dan mengatakan bahwa Wei bukanlah pria idamannya. 佢心裏面一直當你係女朋友，呢條路咁好，點解你唔去行呢？ Dan setelah itu Gil pergi meninggalkan Ibu So dengan perasaan kecewa. Sementara Wei ikutan marah karena ibunya tak bisa menjaga rahasia anaknya. Dia juga menyatakan jika ibunya selalu memperlakukannya sebagai orang difabel. Wei juga mengetahui jika ibunya sengaja melahirkan adiknya karena dirinya tidak sempurna. Sementara itu, Ibu So juga merasa sedih dan mengatakan bahwa menjadi seorang ibu yang memiliki anak difabel juga sangatlah sulit. Karena semua orang menyalahkan ibunya dan tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Lalu mereka berdua pun sama-sama menangis. Dengan penuh kecewa, Wei akhirnya pergi meninggalkan ibunya di lapangan. Setelah itu, terlihat Ibu So datang ke tempat pelatih Fong untuk mengatakan jika besok dirinya tak bisa menemani Wei dalam lomba olimpiade. Mendengar itu, pelatih Fong mengatakan berlari di trek adalah hal yang mudah, tetapi berbeda dengan kehidupan Wei. Karena Wei selalu membutuhkan sosok ibu di sampingnya untuk berjuang. Saat pertandingan dimulai, Wei mencari ibunya di tengah kerumunan penonton. Namun dia tak melihatnya. Ternyata benar, hal ini berpengaruh di performa Wei, yang hanya mampu berada di posisi ketiga untuk lomba 100 meter. Bahkan pada lomba 400 meter, Wei kembali kalah. Kegagalan ini membuat Wei semakin sedih karena tidak ada Ibu So yang mendampinginya. Setelah itu terlihat Wei sedang duduk sendirian. Tiba-tiba saja Ibu So datang. Dia mengambil plastik yang dipakai Wei dan mulai menenangkan Wei. Ibu So memberikan dukungan dengan berkata, semua akan baik-baik saja. Kamu jangan takut. Mendengar ibunya kembali mensupport, Wei juga mengungkapkan jika dirinya bisa berlari lebih cepat daripada kereta. Karena dia punya Wonder Mom. Mendengar pengakuan itu, membuat Ibu So menjadi terharu dan langsung memeluk Wei. Singkat cerita, hari Paralimpiade pun dimulai. Wei mulai memasuki lapangan dan mencari Ibu So di tengah keramaian penonton. Ibu So memberikan isyarat kepada Wei yang dibalas dengan isyarat oleh Wei. Ia mulai bersiap dan melepaskan alat bantu pendengarannya. Karena kini dia hanya bisa mendengar suara ibunya yang pernah mengatakan, saat kamu berlari, bayangkan aku sedang menunggumu di garis finish. Kemudian Wei membayangkan semua perjuangan dan pengorbanan Ibu So selama ini. Hingga akhirnya dia berhasil menjadi pemenang.
Oke guys, di sini kita bisa melihat sosok Wai yang asli sedang ikut bertanding lari. Dan ya, perjuangannya tak sia-sia. Wai berhasil memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan medali emas. Semua penonton bersorak bahagia melihat usaha keras Wai yang kini membuahkan hasil. Dan film pun tamat. Film yang sangat mengharukan ini wajib banget kalian tonton ketika kalian sedang putus asa menjalani hidup. Dari kisah Wai yang menunjukkan bahwa ketekunan dan persiapan yang matang merupakan faktor penting dalam meraih kesuksesan. Sebagaimana yang terlihat dari latihan keras yang dijalaninya. Dan penting juga untuk bisa menerima diri sendiri apa adanya dan tetap berjuang meski dalam keadaan sulit. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.